Ya, pemirsa, sejumlah informasi terkait dampak dari erupsi Semeru akan kami sampaikan langsung dari Dusun Renteng. Dan langsung saja bersama juru kamera Rizky Iqbal, kita sama-sama melihat seperti apa kondisi di Dusun Renteng saat ini. Kita akan bergerak mendekati kepada portal yang ada di sini. Pemirsa, ini adalah portal pintu masuk ke Dusun Renteng. Meski demikian, portal ini ditutup dan jelas sekali ada pelang kuning yang bertuliskan peringatan awas lahar dingin untuk para pengunjung yang masuk ke Dusun Renteng ini, pemirsa. Kalau saya bisa deskripsikan suasana di Dusun Renteng saat ini memang ramai, namun bukan oleh petugas ataupun relawan, pemirsa, namun sejumlah warga yang memang sengaja datang untuk hanya melihat maupun bersuah foto bahkan bersama keluarga. Dan memang hari ini pencarian evakuasi ini dihentikan secara sementara dikarenakan petugas Basarnas tadi sempat memantau keadaan dari Gunung Semeru yang memang hari ini belum bisa dikatakan aman dikarenakan dari pantauan ada awan hujan yang ada di Gunung Semeru yang dikhawatirkan nantinya ini bisa membawa lahar dingin melalui kali yang ada di bawah pelang ini, pemirsa. Dan memang kalau kita lihat situasi dari kali atau sungai yang ada, ini airnya sudah semakin deras sejak pagi tadi. Dan ini memang dikhawatirkan nantinya bisa mendatangkan air bah dengan lahar dingin. Maka tadi para petugas Basarnas ini memutuskan untuk menghentikan sementara evakuasi dan juga pencarian dari korban untuk Dusun Renteng ini. Meski demikian, sudah diingatkan kepada para warga yang datang ini untuk dilarang memasuki Dusun Renteng, namun memang peringatan ini tidak diindahkan oleh warga yang memang sengaja datang bersama dengan keluarganya. Meskipun dihentikan secara sementara hingga hari ini, 13 korban yang hilang ini masih dalam pencarian tim Basarnas. Total dari 34 jumlah korban meninggal hari ini meningkat menjadi 39. Tim SAR gabungan hingga kini masih mencari 13 orang hilang yang diduga tertimbun material vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Tim SAR gabungan menargetkan waktu 6 hari ke depan dengan fokus di wilayah Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, dan wilayah Desa Curah Kobokan. Cuaca yang kurang mendukung memaksa pencarian dibatasi hingga jam 5 sore dan akan dilanjutkan kembali pada pagi hari. Pencarian juga terkendala hujan yang memadatkan material erupsi. Sementara itu, jumlah korban meninggal akibat erupsi Semeru yang sebelumnya 34 orang kini bertambah menjadi 39 orang. 17 jenazah diantaranya sudah teridentifikasi dan sisanya masih dalam pemeriksaan. Dari 39 korban meninggal, 11 jenazah masih disimpan Rumah Sakit Haryoto, 2 diantaranya diberi label Mr. X. 1 merupakan bagian tubuh dan 8 lainnya di kontainer pendingin. 2 jenazah Mr. X merupakan korban erupsi Gunung Semeru di mana kondisinya nyaris tidak bisa dikenali. Ini yang sudah diambil ini 21 ya. Berarti tinggal 11. Kalau di sini ada 3, berarti yang di depan 8. Termasuk bodi 4 itu. Iya. Petugas mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya segera mendatangi posko pos dan antemortem di RSUD Haryoto atau menghubungi pengaduan masyarakat ke nomor 08533 533 0033. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan memang hari ini bukan Dusun Renteng saja yang mengalami peringatan. Tadi pagi kami juga berusaha untuk mendekati dusun lainnya yaitu Kajar Kuning dan memang peringatan juga diingati sejak pagi tadi di mana cuaca yang tidak bisa diprediksi. Ini membuat para petugas harus ekstra mengingatkan kepada baik relawan maupun juga warga yang ingin mencari barang atau keluarganya yang hilang ini untuk tidak mendekat sementara ke Semeru. Kita lihat ini adalah contoh alam yang ada di tempat saya berada saat ini adalah kali yang Anda bisa lihat mengalir deras. Ini juga menjadi perhatian bukan hanya
erupsi yang dikhawatirkan saja, di mana pagi tadi juga diberitakan ada erupsi kembali pada pukul 9:21, tapi juga selain itu adalah dampak lainnya, yaitu adalah lahar dingin yang bisa kembali dialirkan apabila hujan terjadi di Gunung Semeru. Tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas Basarnas yang bertugas di Dusun Renteng, di mana tadi dirinya ini sempat nyemplung pemirsa ke dalam air dan juga sepatunya yang basah ini memang masih terasa hangat. Inilah makanya sejumlah petugas menghimbau para masyarakat untuk tidak mendekat. Namun berkali-kali himbauan dilakukan, masyarakat tidak mengindahkan. Di mana himbauan ini bukan tanpa alasan, tapi ini juga guna untuk melindungi masyarakat dan menghindari adanya korban kembali. Kalau memang sungai ini bisa membanjiri lahar dingin. Beberapa waktu yang lalu 20 hektar sawah ini berubah menjadi aliran lahar. Setidaknya puluhan petani ini mengalami gagal panen dan mengalami kerugian. Siapa yang menyangka sebelum erupsi, lokasi ini adalah lahan pertanian dengan beraneka ragam tanaman. Sawah seluas 20 hektar ini merupakan mata pencaharian utama bagi puluhan warga Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Lumajang. Kini aneka komoditas pertanian habis tertimbun material vulkanis yang sangat tebal. Para pemilik lahan pun hanya bisa pasrah melihat lahan pertanian yang kini berubah menjadi aliran lahar pasca erupsi Semeru. Tapi sawah ya Pak ya? Sawah. Semuanya? Sawah. Tanaman apa aja Pak? Tanaman padi, cabai, palawija semua lah Pak di sana Pak yang ada. Yang pastinya padi sama cabai, yang banyak cabai Pak. Kurang lebih yang memiliki di sana itu 50 orang. Kurang lebih. Lahan yang terdampak itu awalnya lahan pertanian. Itu banyaknya kurang lebih semua 20 hektar. Warga berharap bisa kembali memanfaatkan lahan ini setelah kondisi aman. Rencananya lahan pertanian akan diolah menjadi tambang pasir. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Mengkhawatirkan dan juga memprihatinkan, masyarakat sengaja datang ke titik yang terdampak ini hanya untuk menonton, bahkan hanya untuk bersuah foto. Akibatnya, sejumlah polisi ini menutup jalanan di Pronojiwo. Dikarenakan penutupan jalan ini untuk mencegah adanya pencurian di desa-desa terdampak dan juga dikarenakan banyaknya masyarakat yang hanya ingin menonton petugas dan juga untuk bersuah foto saja. Polisi dibantu warga Desa Supit Urang menutup jalan bagi masyarakat yang ingin masuk ke lokasi terdampak erupsi Semeru di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kendaraan yang boleh melintas hanya warga sekitar dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Sejak pagi banyak orang yang mencoba masuk, namun tidak berkepentingan dalam penanganan bencana erupsi Semeru. Bahkan ada yang datang hanya untuk menonton maupun berfoto. Selain itu, penyekatan untuk mencegah pencurian atau penjarahan barang-barang rumah korban yang terdampak erupsi. Akses ke atas dibatasi karena yang pertama untuk mempermudah akses petugas untuk evakuasi. Nah, kemudian untuk menghalau masyarakat yang tidak berkepentingan. Karena apa? Di sini banyak sekali kegiatan, ada evakuasi, ada menolong warga, kemudian evakuasi barang dan lain-lain. Yang ketiga, kita menghindari ya, meminimalisir ataupun menghindari tindak pidana pencurian. Nah, karena apa? Barang-barang masyarakat sebagian masih ada di rumah. Sebelumnya terdapat banyak rumah korban erupsi Gunung Semeru yang banyak dijarah ketika pemiliknya mengungsi, sehingga kehilangan peralatan rumah tangga hingga ternak. Penyekatan menjadi salah satu antisipasi agar pencurian tidak terjadi lagi. Selain itu, sejumlah relawan juga bersiaga di permukiman warga hingga malam hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Warga membandel membuat pemerintah harus memperketat pengamanan di desa-desa terdampak. Sudah ada rekan Denny Irwansyah yang ada di Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Denny, bagaimana keadaan di sana? Apakah masih banyak warga yang datang hanya untuk bersuah foto saja? Baik, Bayu, terima kasih. Benar sekali, itu yang ketegasan yang harus dilakukan oleh petugas karena memang semakin banyak masyarakat yang hanya datang untuk melihat petugas dan foto-foto saja. Akibatnya petugas melakukan penyekatan dan seperti ini sekarang memang yang diharapkan adalah ini langsung datang ketika mau bantuan serahkan kepada posko-posko, bukannya tidak datang ke Sumbersari yang justru menimbulkan kepadatan di jalan, mengganggu kegiatan petugas serta membuat rawan karena banyak barang di sana di Sumbersari, seluruh rumah itu ditutup dan warganya mengungsi hingga kosong dan di sana sementara banyak barang-barang berharga. Inilah yang dilakukan oleh petugas, mobil-mobil diminta untuk parkir di tempat yang khusus dan jauh dari lokasi. Ketika harus mengantar bantuan ke sana, maka hanya boleh dilakukan oleh perwakilan atau satu mobil saja. Kembali Bayu. Baik Denny, terima kasih atas informasinya. Tetaplah jaga keselamatan saat bertugas. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara di Sumatera Barat, ratusan warga di Damasraya ini bahu-membahu untuk memasak 1 ton rendang daging. Dan hasil masak warga 1 ton rendang daging ini nantinya akan dikirim untuk menolong warga yang terdampak dari erupsi Semeru. Ratusan warga Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat bahu-membahu memasak daging rendang di halaman sentral Logam Koto Padang. Sebanyak 1 ton daging rendang tengah diolah menjadi masakan bercita rasa tinggi. 1 ton rendang ini nantinya akan disalurkan bagi korban letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk meringankan sesama. Dengan menggunakan peralatan dapur tradisional, warga bersama-sama memasak rendang yang dikenal rumit cara pembuatannya. Rencananya rendang sebanyak 1 ton ini akan dikirimkan ke Kabupaten Lumajang melalui jalur darat pada Jumat besok. Harapannya yaitu supaya kita bisa lebih meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi mendapat musibah di Lumajang. Diharapkan dengan bantuan 1 ton rendang ini bisalah sedikitnya mengobati saudara-saudara kita di Lumajang. Masakan rendang yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia ini diharapkan bisa sedikit menghibur para pengungsi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi mereka. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian update informasi terkait dampak erupsi Gunung Semeru pada Sabtu lalu. Informasi lainnya akan diisi kembali di iNews Sore bersama rekan Stefani. Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, rebutan lahan seorang warga di Binjai, Sumatera Utara dibakar hidup-hidup. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.